Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 subunit 2 angkatan 16. Di sini kami akan membahas mengenai smart governance, salah satu indikator dari smart city. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Leli Marwatur Rosyidah. Jabatan saya sebagai pengelola pameran dan peragaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya, perkenalan dari teman-teman saya. Baik, saya perkenalkan, saya Rahmatul Akbar dari UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat sebagai teknisi mesin. Saya Adinda Kusparyanti dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat sebagai pustakawan terampil. Saya Muhammad Wildan Maulana Saputra dan jabatan sebagai pengelola lingkungan dari PTD Lab Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Saya Afrilia Mariska sebagai verifikator keuangan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya, terima kasih ya teman-teman. Di sini kan kita mau membahas tentang smart governance. Seperti kita tahu ya teman-teman, seorang ASN itu harus mewujudkan smart governance. Nah, kira-kira menurut Kang Akbar, kira-kira apa sih yang terbesit dalam benak Kang Akbar ketika mendengar smart governance? Smart governance adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola dan tata pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Nah, siap. Kalau menurut Teh Dinda, kira-kira indikator dari smart governance itu apa sih? Kalau menurut saya, salah satu indikator dalam smart governance itu ada peningkatan pelayanan publik. Jadi pemerintah itu harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat. Nah, ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan ya Teh. Jadi menurut saya selain yang disebutkan Teh Dinda tadi, ada lagi nih manajemen birokrasi yang efisien. Apa itu manajemen birokrasi yang efisien? Jadi kita tahu dulu banyak apa ya, lebih ke lama gitu untuk ngurus ini itu. Nah, dengan adanya manajemen birokrasi yang efisien, yang dulunya lama menjadi sebentar. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, baik. Teh April? Kan selain yang disebutkan oleh teman-teman saya tadi, ada satu lagi yaitu efisiensi kebijakan publik. Kita melihat keberhasilan implementasi kebijakan publik tersebut. Apakah kebijakan publik tersebut telah tercapai secara tepat waktu. Ini tuh demi terwujudnya tujuan smart government, yaitu meningkatkan pelayanan publik. Gitu teh. Ya, teman-teman, kalau misalnya kita pikirin tentang pelayanan publik, saya tuh jadi teringat adanya Depok Smart City, yaitu layanannya itu dapat diakses melalui website Smart City Depok, dan salah satu layanannya itu yaitu dapat mengecek tagihan PBB, berkas BPHTB, cek pajak kendaraan, perizinan online, dan bahkan dapat mengakses data ASN, dan semuanya telah terintegrasi di satu sistem. Seperti itu. Ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan ya, kalau untuk pelayanan publik di UPTD IPOK tempat saya bekerja, memberikan pelayanan atau fasilitas kepada para IKM di wilayah Jawa Barat. Dengan begitu, UPTD IPOK telah memenuhi salah satu unsur tata kelola smart governance, yaitu pelayanan publik. Indikatornya adalah peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarananya antara lain penggunaan sarana dan prasarana berupa mesin-mesin penyewaan atau penggunaan tanah dan bangunan yang tersedia di satuan pelayanan, serta layanan jasa konsultasi guna peningkatan nilai tambah produk, antara lain melalui desain produk, kemasan, pelatihan manajemen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Baik, Kang. Kira-kira ada yang mau menambahkan lagi? Izin menambahkan, Teh. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat itu memiliki aplikasi namanya Candil atau Maca Dina Digital Library. Aplikasi ini merupakan perpustakaan digital yang berisi koleksi elektronik yang ada di Perpustakaan Provinsi Jawa Barat. Aplikasi ini bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Baik. Ada lagi?
Izin menambahkan ya Teh. Oke, tadi kita kan mendengar dari Kang Akbar dan Teh Dinda tuh tentang di dinas ya. Saya mungkin lebih cakupannya agak luas ya. Jadi salah satunya ada Smart City ya. Jadi Smart City yang saya akan tambahin sedikit ya tentang di Kabupaten Bandung. Jadi di Kabupaten Bandung itu ada pewujudan Bandung Go Digital melalui penerapan SPBN dan Smart City. Jadi ini ada hal yang sangat baik ya di era digital ini. Terus menurut saya tujuan utama dari transformasi digital dan penguatan Smart City ini ya ini untuk meningkatkan layanan publik yang berbasis sistem elektronik dan juga untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan itu sendiri. Nah, di era sekarang ini transformasi digital itu sudah menjadi kebutuhan yang banyak. Jadi kebutuhan yang perlu gitu di masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi. Nah, untuk mendukung implementasinya itu, maka Pemkab Bandung itu meluncurkan 13 aplikasi digital. Nah, dengan adanya 13 aplikasi digital ini, maka akan menjadi dukungan akselerasi Bandung Go Digital. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya ya. Siap, Kang. Terima kasih. Teh April, ada yang menambahkan? Bahkan Teh, ternyata Provinsi Jawa Barat juga punya website yaitu Open Data. Nah, jadi pada website ini kita tuh bisa mencari data tentang Jawa Barat di mana saja, kapan saja. Nah, ini itu bisa akses koleksi data dan artikel terlengkap di Jawa Barat dengan cepat, mudah, dan akurat. Nah, Open Data ini dilaksanakan dalam mendukung perwujudan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang artinya, pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntut untuk melakukan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi melalui portal Open Data ini diharapkan masyarakat dapat semakin percaya dan turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Baik ya Teh, udah jelas sekali ya. Oh iya, ada indikator kedua yaitu tentang reformasi birokrasi. Di tempat saya bekerja itu di Disperindag ada yang namanya Protekjin atau pertimbangan teknis atau pertek untuk surat izin usaha perdagangan untuk bahan-bahan berbahaya. Nah, dulu tuh sebelum adanya inovasi dari birokrasi tersebut bisa memerlukan waktu selama 1 bulan dalam prosesnya. Namun sekarang durasi waktu penyusunan rekomendasi ini bisa dilakukan selama 7 hari kerja atau bahkan bisa lebih cepat jika para pendaftar dan pengecer yaitu baik distributor itu bisa mengumpulkan persyaratannya lebih cepat seperti itu. Kira-kira di tempat Akang Tete ada nggak? Ada Teh, mengenai reformasi birokrasi di UPTD IPOK kami menggunakan aplikasi yaitu Sikepo. Sikepo itu adalah sistem informasi kemasan, pangan, dan olahan yang digunakan untuk mengatur layanan kepada para IKM secara online supaya lebih efisien dan efektif. IKM tidak harus datang langsung ke kantor melakukan pendaftaran layanan. Sikepo juga menyimpan data dan produk para IKM. Data ini digunakan supaya nanti lebih mudah mengontak para IKM jika ada keperluan mengenai bisnis. Siap, Kang. Mangga Teh, ada yang menambahkan? Saya mau menambahkan lagi Teh, di Pemda Jawa Barat kan juga ada sidebar kan ya. Nah, sidebar ini merupakan sistem e-office yang dikembangkan oleh sumber daya di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sidebar ini juga ada versi mobilenya. Jadi proses pembuatan, penandatanganan, disposisi surat bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan lebih cepat. Siap, Teh. Baik. Ada lagi? Menambahkan ya dari Teh Dinda. Jadi selain sidebar tadi di contoh reformasi di Jawa Barat itu adanya penilaian kerja secara digital yang bernama TRK. Apa itu TRK? TRK itu jadi singkatan dari tunjangan remunerasi kinerja. Jadi fungsinya TRK itu apa sih? Oh ini. Jadi sekarang sehingga di Pemprov Jawa Barat tuh nggak ada nih ASN yang dapat tunjangan itu
sama dengan ASN yang rajin bekerja. Jadi tentunya dengan adanya TK ini dapat memacu kerja ASN khususnya di Jawa Barat ya untuk menjadi lebih cepat, cermat, cerdas, efisien. Jadi untuk mewujudkan birokrasi yang baik itu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya ya. Siap Kang. Ada lagi? Nah, selain yang disebutin oleh Teh Dinda sama Kang Wildan, ada satu lagi yaitu KIMOP Jawa Barat. Nah, KIMOP ini sistem presensi kehadiran mobile. Jadi, ini tuh merupakan aplikasi seluler pencatat kehadiran pegawai secara real time sesuai dengan titik koordinat GPS yang bisa digunakan pada HP kita masing-masing. Kan dulu kalau kita mau absen itu kita tuh harus pakai mesin fingerprint kan. Nah, dulu tuh kita harus antri. Nah, dengan adanya KIMOP ini pencatatan absen tuh bisa secara real time, bebas antri, efisiensi biaya juga, dan efektivitas dalam pengolahan data. Ya, siap Teh. Baik, bagus ya teman-teman. Kira-kira ada yang ingin menambahkan di akhir acara ini? Izin nambahin ya Teh. Jadi untuk apa yang kita diskusiin ini untuk perwujudan semua itu tentu aja diperlukan semua kalangan ya, dukungan semua kalangan termasuk lembaga dan organisasi non pemerintah, terutama dalam upaya untuk ikut membangun culture atau budaya digital di kalangan masyarakat, baik dalam hal itu untuk bisa memanfaatkan layanan dan pemerintah berbasis sistem digital maupun aktivitas lainnya, termasuk dalam menunjang aktivitas perekonomian seperti usaha UMKM dengan cara go digital. Nah, untuk kesimpulannya sedikit akhir ya dari semua ini, tentu perwujudan smart government ini akan mewujudkan birokrasi yang efisien, cepat, akurat, dan tepat. Sehingga nantinya stigma masyarakat yang kebanyakan nih mayoritas negatif terhadap pelayanan publik atau masyarakat akan berubah dengan adanya inovasi smart government ini. Mungkin itu sedikit penutup dari saya. Mangga, Teteh Moderator. Iya, terima kasih Akang. Itu benar-benar bagus banget ya. Jadi teman-teman, saya ulangi ya. Jadi intinya sih, semoga dengan adanya smart governance ini, stigma masyarakat itu bisa berubah lebih baik terhadap ASN dan semua peningkatan pelayanan ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat atau sebanyak-banyaknya masyarakat bisa mendapatkan apa ya manfaat dari smart governance ini. Ya, itu saja teman-teman pembahasan dari kita. Kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya. Dadah.